Indonesia waktu itu belum memiliki sistem jaminan kesehatan yang nasional ya. Yang ada untuk pegawai negeri itu namanya Askes atau PT Askes ada ya. Tetapi untuk seluruh bangsa belum. Nah, oleh karena itu kami berpikiran bagaimana mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa itu sudah terekspos, sudah merasakan bagaimana pentingnya jaminan kesehatan itu atau asuransi kesehatan itu. Makanya kami perkenalkan waktu itu ya, dan kita bikin kantor ya, Gajah Mada Medical Center namanya, Pak. Nah, itu didukung dan bayar iurannya melalui ya uang kuliah itu 4.250 waktu itu. Nah, suatu ketika karena ini naik menjadi 5.000, tapi debatnya itu berbulan-bulan, Pak, untuk naik Rp750. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut Manganyu Bagio dan memberi makna 72 tahun Universitas Gajah Mada. Saya menjumpai para alumnusnya yang sudah tersebar mengabdi di mana-mana. Saat ini saya bersama dengan Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Pak Bambang. Bagaimana? Semoga sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Profesor Ali Gufron ini adalah alumni Fakultas Kedokteran UGM, kemudian menempuh S2-nya di Bangkok dan S3-nya di Newcastle, Australia. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Kemristek Dikti, pernah menjadi Wakil Menteri Kesehatan, bahkan pernah juga menjadi pejabat sementara Menteri Kesehatan, juga pernah menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UGM pada usia 46 tahun. Jadi ini luar biasa roadmap rekam jejak dari Profesor Ali Gufron. Prof, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang begitu banyak tadi, mungkin bisa memberi inspirasi kepada para generasi muda, mulai dari Fakultas Kedokteran, menjadi dekan, menjadi dirjen, bahkan pernah menjabat sementara Menteri Kesehatan, dan sekarang menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Tentu kami percaya nih Pak Bambang bahwa istilahnya yang di atas ini ya, itu telah mengaturnya lah begitu. Ya, kita sebagai manusia tentu berusaha seoptimal mungkin, dan kami itu memiliki satu prinsip bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Sehingga bagaimana kita atau adanya kita itu harus tidak sama dengan tidak adanya kita. Harus ada kontribusi, harus ada perubahan, harus ada perbaikan dan kemanfaatan untuk kemanusiaan bangsa dan negara. Itu pertama yang tentu kami pegang, apalagi di Universitas Gajah Mada, Universitas Kerakyatan, ya, yang katakanlah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan kita menghargai perbedaan, ya,
dan juga memiliki ide demokratisasi di dalam ide dan selalu memiliki inovasi-inovasi baru, terobosan baru di dalam memperkuat dan meningkatkan martabat bangsa. Gitu, Pak. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan ketika menjadi dekan dalam. Jadi menjadi dekan itu menarik karena baru beberapa jam mau ditutup, itu karena kami secara pribadi tidak tertarik sebetulnya menjadi dekan. Tapi didorong-dorong begitu, nah beberapa jam sebelum ditutup terus baru daftar. Dan kami sudah ini paling tidak masuk lah Pak gitu. Artinya tidak terpilih. Rupa-rupanya di luar dugaan, kemudian kami dipilih, dan kemudian menjadi dekan itu kami buat satu perubahan-perubahan di dalam meningkatkan kinerja dan membangun sumber daya manusia, kesehatan khususnya. Dan kami bersyukur Fakultas Kedokteran UGM waktu itu namanya belum FKKMK seperti sekarang, masih Fakultas Kedokteran, itu kita masuk ranking dunia 103, dari 103 dunia. Ya di Indonesia tertinggi tentunya, dan yang menarik karena ribuan fakultas kedokteran di dunia, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada waktu kami menjadi dekan itu bisa masuk 103 dunia menurut Times Higher Education. Ya. Kemudian di Kementerian Kesehatan dulu, baru di Dirjen. Iya, jadi dekan dulu, tapi sebelum dekan tentu di kepala bagian, ada di program S3, ada di Direktur Gadjah Mada Medical Center, Pak. Itu menarik Gadjah Mada Medical Center itu. Karena itu sampai sekarang masih ada di UGM untuk melayani seluruh sivitas akademika UGM yang basisnya itu adalah asuransi. Gitu. Klinik modern, ya, pelayanan primer yang waktu itu belum begitu ada konsep seperti ini. Gitu. Nah, kami sebelumnya juga mendirikan semacam minat asuransi dan jaminan kesehatan untuk S2, barangkali yang pertama di Indonesia, di UGM, dan juga ada pusat penelitiannya, serta S2-nya, dan juga ada semacam tempat untuk training untuk melihat, ya, jadi operasional gitu di Gadjah Mada Medical Center itu, dan seluruh sivitas akademika UGM yang menjadi peserta, ya, itu bisa memakai seluruh rumah sakit di DIY waktu itu yang kerjasama dengan Gadjah Mada Medical Center, ya, termasuk di Sarjito, Panti Rapih, Bethesda, terus PKU Muhammadiyah dan lain-lain lah, begitu. Dan itu kita lanjutkan di BPJS nih hampir sama. Ya, itu saya mau menyampaikan itu. Dan itu juga yang mungkin menyebabkan Prof. Ali Gufron ini mempunyai gelar ahli asuransi kesehatan, ya. AHK, ya, AHK ini jadi di Indonesia ini ada semacam perhimpunan ahli, Pak, namanya PAMJAKI. Nah, itu mereka mengadakan ujian-ujian kayak gitu, yang lulus, ya, itu ada AAAK, ya, Ajun Ahli Asuransi Kesehatan, ada yang 2 ahli asuransi kesehatan, jadi AAK gitu. Nah, tentu waktu kita kembangkan itu pikiran kami adalah bahwa Indonesia waktu itu belum memiliki sistem jaminan kesehatan yang nasional, ya. Ya, ada untuk pegawai negeri itu namanya Askes atau PT Askes ada, ya. Tetapi untuk seluruh bangsa belum. Nah, oleh karena itu kami berpikiran bagaimana mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa itu sudah terekspos, sudah merasakan bagaimana pentingnya jaminan kesehatan itu atau asuransi kesehatan itu. Makanya kami perkenalkan waktu itu, ya, dan kita bikin kantor, ya, Gadjah Mada Medical Center namanya, Pak. Nah, itu didukung dan bayar iurannya melalui
ya uang kuliah itu 4.250 waktu itu. Nah, suatu ketika karena ini naik menjadi 5.000, tapi debatnya itu berbulan-bulan, Pak, untuk naik Rp750. Menarik gitu ya. Nah, tetapi tujuan kami adalah bahwa mahasiswa calon pemimpin bangsa itu sudah harus merasakan begitu pentingnya jangan sampai orang itu sadikin ya, sakit sedikit jadi miskin. Dan waktu itu di Jogja ini ada semacam buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Yang menarik waktu kita dirikan Gajah Mada Medical Center itu, ya kan yang ikut mahasiswa. Nah, biar tidak diprotes, Pak, yang ikut itu mahasiswa baru saja dulu, karena kan ada tambahan iuran 4.250 tadi. Kalau mahasiswa yang lama itu wah, nanti bisa demo, Pak, bisa protes gitu ya, itu dulu. Tetapi mahasiswa yang lama juga ada yang datang, Pak, kepingin ikut. Pak, saya ikut, Pak. Loh, kenapa? Saya udah curiga, pasti Anda butuh pelayanan ya. Iya, Pak, baru kecelakaan. Ya udah, ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya nggak, sebelumnya itu ikut gitu. Nah itu kemudian setelah mahasiswa kami diprotes, Pak, sama karyawan. Karyawan tuh protesnya gini, itu mahasiswa baru masuk sudah menjadi peserta GMC, Gajah Mada Medical Center. Kalau sakit udah dijamin. Nah, kami udah bertahun-tahun kok nggak jadi peserta. Akhirnya ya, jadi peserta dibiayai oleh fakultas masing-masing. Gitu. Habis dari situ diprotes oleh dosen, Pak. Dosen lah itu karyawan aja, bukan dosen tetap dijamin. Masa kami dosen tidak dijamin? Padahal sebagai pegawai negeri waktu itu sudah ada askas, ya. Tapi mereka merasa beda. Setelah dosen, kami kemudian diprotes oleh, akhirnya dosen masuk ya. Nah, setelah dosen diprotes oleh para pensiunan. Nah, itu waktu dosen masih aktif, produktif, dijamin. Waktu setelah tidak jadi dosen, pensiun, sakit-sakitan, malah tidak dijamin. Ini gimana kami nggak dijamin gitu. Lalu ya itu begitu, Pak. Ya, itu sampai sekarang masih ada? Masih, Gajah Mada Medical Center masih ada, dan konsepnya itu, Pak, itu bagaimana mencegah sakit. Ya. Tapi kalau sudah sakit, nah mereka kita jamin gitu. Tapi ada cost sharing. Nah ini agak sedikit berbeda dengan BPJS. Jadi cost sharing itu maksudnya kita kepingin para peserta jadi dosen dan sivitas akademika mahasiswa itu apa namanya ya concern terhadap kesehatannya. Ya, nah, itu ada ininya, Pak, ada tempat semacam untuk olahraga, untuk senam, untuk ini kita berikan dan bisa dilihat ini di Gajah Mada Medical Center. Dan kami kerjasama dengan Fakultas Peternakan. Jadi kalau nggak pernah sakit kayak gitu ya, nanti kita karena Fakultas Peternakan dikasih susu, Pak. Jadi hasil peternakan di Fakultas Peternakan kasih susu. Nah, obat kita kerjasama dengan Fakultas Farmasi, di akuntansinya dengan ekonomi, dan banyak mahasiswa yang bikin tesis ya, disertasi di situ ya, dan lain sebagainya. Ya, ini rupanya menjadi semacam laboratorium kecil gitu ya sebelum memimpin BPJS yang begitu besar. Waktu itu, Pak, di banyak tempat itu belum ada. Kami akhirnya diminta oleh Sri Sultan untuk membantu mengembangkan di Yogyakarta, Pak. Namanya Jamkesda, sampai sekarang juga masih ada, dan Jamkesda. Nah, akhirnya di banyak daerah di Indonesia itu pada studi banding, Pak. Studi banding di sana melihat, nah kemudian menerapkan, dan dengan adanya jaminan-jaminan di daerah ini, waktu kemudian saya di Jakarta, kemudian di Kementerian Kesehatan diminta menjadi ketua Pokja persiapan BPJS, persiapan implementasi BPJS. Yang waktu itu dua, Pak, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan jadi satu. Kebetulan kami ketuanya begitu. Nah, yang di situ ya karena di daerah-daerah sudah ada latihan, jadi gampang. Bayangkan sekarang sudah ada 226 juta
peserta, Pak. Kalau Pak Bambang mau menyebutkan sebuah perusahaan yang anggotanya atau customer-nya atau pesertanya itu 200 juta lebih, itu sulit, Pak. Jarang gitu. Ya, ini 226 juta gitu. Ya. Nah, jadi kalau begitu BPJS Kesehatan ini sekarang kembali ke tangan yang tepat gitu kira-kira, yang mempersiapkan, yang punya pengalaman. Saya nggak bisa bilang begitu, Pak. Tetapi ya kami bersyukur karena sekarang ini, mohon maaf, belum pernah terjadi BPJS Kesehatan ini positif. Artinya itu positif bukan hanya cash flow ya, tetapi aset netonya itu positif. Meskipun mohon maaf, Pak, orang-orang sekarang kalau dibilang positif nggak suka, sukanya itu dibilang negatif. Oh, Anda gimana? Negatif itu suka. Tapi BPJS sudah terlanjur positif, Pak. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah BPJS gitu. Jadi selain semula itu berasal dari Askes, itu hakikatnya BPJS itu asuransi ya, Bro? Iya, asuransi tapi sosial, Pak, bukan komersial. Beda banget ya, asuransi sosial sama komersial. Asuransi sosial ini adalah miliknya masyarakat, Pak. Artinya miliknya peserta. Kalau asuransi komersial ya miliknya perusahaan, Pak. Kalau ini bukan miliknya PT Askes gitu, bukan. Ya, jadi ini adalah, makanya istilahnya itu seperti di universitas kan ada wali amanat ya. Itu yang tertingginya, forum tertingginya atau lembaga tertingginya menentukan rektor gitu ya. Nah, karena diamanati oleh masyarakat gitu. Nah, di sini itu sama, diamanati oleh peserta, oleh rakyat yang jumlahnya sekarang 226 juta. Jadi kami hanya mengelola saja, Pak, tidak boleh macam-macam melebihi apa keinginan dan kebutuhan dari masyarakat atau rakyat gitu, Pak. Ya, itu kalau asuransi lain seperti Bumi Putra itu. Ya, itu semacam koperasi gitu ya. Ya, jadi itu yang diamanatkan gitu. Ini yang menarik tadi, menyinggung sudah positif tadi, berarti ya, masalah keuangannya sudah ya, apa ya, kembali normal. Nah, persoalannya ya, kan ketika sebelum ini kan BPJS itu ya kalau saya menamakan penuh masalah lah ya. Jadi banyak sekali ada defisit sampai 6 triliun, ada 50 triliun, Pak, tahun 2019 itu lebih, Pak. Iya, makanya karena divisinya banyak, bayarnya ke rumah sakit, ke teman-teman dokter itu agak kesulitan, sehingga dibantu oleh bank-bank, Pak, istilahnya dialangi dulu begitu. Nah, makanya dokter-dokter teman-teman saya, Pak, satu angkatan itu, mohon maaf, waktu itu dia rada gelo. Makanya terus nyanyi BPJS Rasa Telo. Akhirnya kami jadi direktur di sini sama teman-teman, akhirnya kami bikinkan lagu secepatnya, yaitu BPJS Rasa Duren, BPJS keren gitu. Jadi dari Rasa Telo menjadi Rasa Duren gitu, Pak. Maksudnya BPJS keren. Nah, apa kerennya? Satu, Pak, kami ingin meningkatkan mutu layanan. Jadi BPJS ini sekarang ini teman-teman rumah sakit dokter sudah mulai senyum, Pak. Ya, bayangkan kami masuk pertama itu didatangi oleh pengurus rumah sakit ARSI. ARSI itu Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Disomasi yang ketiga, Pak. Nah, saya mau, nah ini ke satu kapan, kedua kapan, tiba-tiba jadi ya dirut, ya, ini sudah somasi ketiga, Pak. Wah, kami selesaikan, kami oke deh kita selesaikan, dan rupa-rupanya BPJS harus membayar hampir 0,5 triliun atau 0,5 triliun lebih. Nah, tapi kami senang karena sudah selesai. Nah, kami ingin menjaga cash flow rumah sakit biar rumah sakit itu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta. Nah, ini apa? Nah, kami sampaikan kepada seluruh rumah sakit yang tentu bisa kami jangkau ya, bahwa jika BPJS punya utang, kasih tahu kami secepatnya dan secepatnya pula kami bayar begitu. Karena waktu itu ya tempat rumah sakit
ya istilahnya tadi berteriak terus nyanyi rasa telo tadi gitu. Nah, akhirnya sekarang ini 1 November ini kami rubah lagi, Pak. Yaitu juga belum pernah terjadi di sejarah BPJS bahwa rumah sakit setelah memberikan pelayanan kepada pasien, belum kami verifikasi, asal sudah menyerahkan dokumen klaim, langsung kami bayar, Pak. Jadi nggak usah diverifikasi, tapi langsung kami bayar dulu. Tapi bayarnya ini tergantung kepada kinerja rumah sakit. Apakah mutu layanannya bagus kepada peserta BPJS, apakah sistem informasinya itu terintegrasi, ya, sehingga kalau orang dirujuk itu dari layanan primer ke rumah sakit, nah, tahu bahwa rumah sakitnya bornya itu masih ada atau bednya itu masih ada yang kosong, dan sampai dirujuk, lah penuh, Pak, kembali lagi atau cari yang lain, wah itu menyusahkan, Pak, menyusahkan begitu. Jadi kalau rumah sakit bagus bisa dapat istilahnya kami bayar dengan jumlah yang cukup tinggi gitu. Tapi belum 100%, belum 100%. 100%-nya nunggu setelah kami verifikasi gitu. Sementara ini juga ada kesan bahwa untuk peserta BPJS itu di nomor 2, nomor 3 kan oleh rumah sakit. Jadi kalau ada yang itu dipilih kalau bisa jangan BPJS, itu sudah berubah sekarang, Prof. Ya, kami optimis sih berubah, Pak, tetapi memang belum semuanya ya. Ini sebagai contoh begini. Waktu Pak Presiden Pak Jokowi sudah menandatangani surat keputusan mengenai direksi dan Dewan Pengawas BPJS, itu kami belum dilantik, Pak, tapi sudah beredar gitu di masyarakat itu. Banyak yang WA ke kami, ada yang mengucapkan selamat, tapi yang protes itu banyak juga. Nah, antara lain gini, persis yang Bapak sampaikan tadi. Pak, gara-gara kami peserta BPJS, kami di nomor ya ada nomor 2 kan, kami harus antri 5 jam, ada yang bilang kami harus antri 6 jam. Saya bilang sebentar, saya WA nih saya jawab. Kami itu dilantik saja belum kok sudah diprotesi ya, nunggu dulu gitu ya. Nah, akhirnya setelah kami kami langsung belum dilantik pun kami udah rapat, Pak. Masa belum dilantik udah rapat dengan para calon direksi waktu itu. Saya sampaikan bahwa kita harus merubah istilahnya kualitas layanan dan harus banyak inovasi, yaitu kita sampaikan antriannya nggak boleh panjang, nggak boleh 5 jam, 6 jam gitu. Caranya bagaimana? Lalu kita setiap ini customer journey di titik-titik itu kita evaluasi satu persatu. Kemudian kita kembangkan sistem informasi, Pak, yang sekarang Bapak boleh coba ya, kalau menjadi peserta download ya, namanya Mobile JKN. Nah, itu bisa kalau mau pelayanan ya ke entah puskesmas atau klinik ya, atau nanti ke rumah sakit. Karena ini saya udah cek, Pak, ke Bali, ke Balikpapan sudah kami cek ya. Nah, itu udah jalan tapi belum semua. Nah, itu bisa di situ saya mau daftar untuk ke rumah sakit atau ke klinik. Nah, lalu muncul di dalam HP-nya itu ya, antrian nomor berapa, kira-kira jam berapa mau dilayani, sehingga nggak perlu lagi menunggu 5 jam, 6 jam. Jadi kalau dari rumah hanya perlu 30 menit, ya kemudian dilayani katakanlah jam 11, ya bisa berangkat jam 10.15 ya, atau ya kayak gitu. Ya. Ini menarik sekali, Prof. Jadi ya terpaksa membandingkan. Jadi yang lama itu kan yang diwarisi oleh Prof. Ali Gufron ini kan BPJS yang penuh persoalan, menjadi pembicaraan DPR luar biasa waktu itu. Menteri Keuangan mengeluh, ya. Kemudian ada kecurigaan terjadi fraud. Dan ini pertanyaannya apa yang terjadi? Karena ketika kemudian ada manajemen baru, kok semua persoalan itu bisa ada solusinya gitu.
Nah, itu mungkin sulit ya. Jadi kami nggak suka membanding-bandingkan begitu, Pak. Tetapi yang jelas bahwa kami sekarang sudah mengembangkan satu sistem untuk deteksi fraud dan untuk manajemen fraud. Ya. Yang jelas waktu itu juga memang sudah diprediksi sebetulnya sama teman-teman kalau iurannya itu memang harus disesuaikan, kalau enggak defisit, Pak. Dan kenyataannya memang di tahun 2019 itu defisit lebih dari 50 triliun tadi. Jadi bagaimana mengatasi masalah kalau defisitnya kurang dari defisitnya lebih dari 50 triliun gitu. Nah, makanya waktu itu kemudian istilahnya dari Kementerian Keuangan, dari berbagai pihak itu, dan kemudian ada keputusan Presiden juga itu untuk menaikkan ada Perpres ya, Perpres 64 tahun 2020, ya, ada kehadiran Perpres 29 2019 ya, yang intinya itu juga menyesuaikan begitu. Nah, di samping itu memang di waktu COVID ini kunjungan ke rumah sakit berkurang, tapi itu sekarang ini sudah ada fenomena baru, yaitu kembali ke normal begitu. Itu di Cipto Mangunkusumo, ya Pak Ibu Direkturnya sudah melaporkan ke kami, ya, dan istilahnya rebound fenomenon itu sudah terjadi begitu. Dan tentu manajemen bekerja keras ya, bagaimana membalancekan ya antara revenue dan juga spending gitu. Nah, itu kan jawabannya ternyata menaikkan iuran. Tidak hanya menaikkan iuran, kalau menaikkan iuran saja kan, mohon maaf, beberapa orang kemudian kesulitan juga ya, dan juga ada turun, dan yang menunggak ini karena ada COVID, ada ini agak naik, Pak, gitu. Ini memang tapi itu juga ya salah satunya, tetapi bukan satu-satunya gitu. Ya. Nah, dulu kan pernah ada persoalan banyak yang protes karena iuran naik, kemudian sampai kalau tidak salah Mahkamah Agung kalau tidak salah membatalkan itu. Kemudian ada Perpres baru. Itu sebenarnya apa yang berubah? Kok masyarakat kemudian, ya saya tidak tahu sesungguhnya, tapi dari pantauan media massa kan tidak terlalu protes lagi, Prof. Iya, ya karena memang ya kami ya banyak hal lah yang menentukan itu. Yang jelas itu bahwa kami ingin satu hubungan dengan pemangku kepentingan itu baik gitu, termasuk masyarakat dan juga rumah sakit tadi dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain gitu, termasuk dengan DPR. Jadi kami ingin mendengar, Pak, apa sebetulnya yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan, terutama peserta rakyatnya. Nah, oleh karena itu pertama kali BPJS program yang kita launching adalah BPJS Mendengar. Dan BPJS Mendengar itu rupa-rupanya banyak yang ingin didengar, Pak, ribuan. Dan itu dari apa yang kita dengar, kita punya ya program BPJS Mendengar itu kami dengar, termasuk keluhan-keluhan itu, dan itu kita tampung di situ, lalu kami analisis, ya, lalu kami masukkan di dalam strategic planning untuk 5 tahun ke depan. Dan kemudian kita terjemahkan menjadi rencananya nih program tahunan begitu dari apa yang kami dengar itu, Pak. Seperti itu. Ya. Dulu itu kan pernah terjadi ya, rumah sakit mengeluh kecuali bayarnya itu lama ya, nagihnya itu sampai berbulan-bulan. Kemudian juga sering menyampaikan bahwa ini BPJS mengurangi fasilitas macam-macam, ini nggak boleh, itu nggak boleh, misalnya seperti itu. Nah, sekarang minimal dari segi tunggakan tadi menurut Profesor kan bahkan sebelum itu aja sudah dibayar, tapi yang keluhan pembatasan itu masih ada apa enggak, Pak?
Ya, yang jelas tuh kami jauh berkurang. Keluhan-keluhan itu ya masih ada, tapi jauh berkurang. Nah, yang jelas tunggakan tadi sebagai contoh, kami tentu Presiden ini membantu ya, yaitu bahwa ada semacam relaksasi. Jadi kalau yang punya tunggakan itu umpamanya katakanlah 2 tahun, 3 tahun ya, itu bayarnya yang pertama cukup 6 bulan lalu bisa dicicil. Cuman ini batasnya itu habis di akhir 2020. Jadi Desember 2020. Nah, ini sedang kami proses, kami ajukan ke Presiden untuk diperpanjang. Yang jelas banyak menolong masyarakat karena masyarakat kemudian bisa mencicil, bisa katakanlah kalau 3 bulan cukup 6 bulan, sisanya dicicil semampunya begitu. Dan itu bagi BPJS juga bagus karena collecting iurannya menjadi bagus karena uang jadi masuk. Jadi peserta juga bagus karena dia kalau tidak dilunasi iurannya, dia nggak bisa menjadi peserta karena punya tunggakan, harus dilunasi dulu dan kena denda gitu. Iya. Prof, kalau dari hitung-hitungan iuran ya, juga termasuk memperhitungkan yang tunggakan itu cash flow BPJS aman atau masih perlu subsidi dari pemerintah? Kami nggak perlu subsidi, Pak. Kami aman, bukan sombong ya, bukan. Tapi maksudnya kan pertanyaannya, maksudnya begini. Jadi masyarakat itu asal ini perlu edukasi kepada masyarakat ya, publik bahwa menjaga kesehatan itu penting. Mohon maaf, kalau kita spending ya, mengeluarkan uang untuk rokok, katakanlah ya kepala keluarga atau satu orang itu bisa 150.000 ya sebulan ya. Sebulan atau sehari ya, ada yang sehari, tapi ya katakanlah sebulan begitu ya. Nah ini untuk BPJS nggak sampai segitu, Pak. Ya, jadi tolong kalau untuk mohon maaf merokok itu merusak kesehatan tubuhnya sendiri sebetulnya. Tapi untuk menjaga kesehatan jangan eman-eman, jangan sayang mengeluarkan uang untuk menjaga tubuh biar sehat, bisa dirawat dengan akses gampang. Nah itu menjadi peserta BPJS gitu. Jadi kalau begitu pemerintah itu tugasnya hanya membayar yang apa? Yang miskin. Atau yang miskin. Ini, mohon maaf bukan yang miskin, Pak, yang tidak mampu. Yang tidak mampu, ya. Ya jadi itu yang tugas pemerintah. Nah, pemerintah tentunya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya, yang itu cukup lancar atau juga nunggak, Prof? Relatif lancar, Pak. Tapi memang sekarang ini mohon maaf karena data ya. Nah, ini jumlah PBI ini berkurang dan diberikan waktu tentu pemerintah daerah terutama dinas sosial untuk bisa memverifikasi dan memvalidasi. Oleh karena itu kalau tidak diverifikasi, tidak divalidasi dan datanya tidak tepat bisa tercoret. Sehingga kalau tercoret ya karena ini jutaan orang ya, itu yang bersangkutan bisa terkejut ya. Karena waktu datang sakit loh, mohon maaf nanti akan dibilang begitu, Bapak bukan peserta BPJS lagi. Loh, lah gimana? Lah itu kalau kemudian dia menjadi, oh kalau gitu saya tak bayar sendiri bikin peserta baru. Itu nunggu 2 minggu. Padahal sakitnya waktu itu gitu. Kan masa suruh sakit katakanlah hari ini suruh nunggu 2 minggu kan berat gitu. Iya. Nah, ini BPJS ini kan juga menjalankan program pemerintah. Oh jelas ya. Itu jelas. Kalau pada waktu pandemi COVID semua kan dibayar pemerintah, jadi tanggung jawab pemerintah. Iya. Ya. Itu karena itu ada undang-undangnya, ada undang-undang mengenai wabah, ada undang-undang mengenai bencana, bencana yang non alam ini. Iya, ini kebanyakan rumah sakit senang semua itu. Jadi klaim yang tentang pandemi itu mereka bilang lancar sekali ini, itu mereka senang. Nah tadi kemudian fenomena setelah COVID agak berkurang,
kembali ke normal lagi, itu situasinya seperti apa? Apa nanti ini memberatkan BPJS atau tidak? Iya, jadi saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali, tetapi kami jelaskan dulu waktu COVID ini dulu. Jadi COVID ini BPJS ditugasi untuk melakukan verifikasi, Pak. Nah, memang di dalam verifikasi ini tidak mudah karena banyak hal baru di dalam COVID itu, termasuk yang katakanlah mengenai plasma konvalesen itu masuk jaminan apa enggak lah. Buktinya mana kalau itu efektif? Belum ada, Pak. Randomized control trial-nya masih dalam proses. Kebetulan dulu saya di BRIN ngurusi itu. Kemudian termasuk juga ivermectin, Pak. Obat yang katanya di India waktu gelombang kedua itu kuncinya di ivermectin, padahal itu obat parasit, obat cacing. Nah, di Indonesia masih debat lah gitu. Nah, itu dijamin apa enggak gitu kan begitu. Jadi lalu berubah-ubah memang petunjuknya ini. Nah, itu kemudian menjadi persoalan tersendiri dan cara bayarnya itu beda dengan JKN, program JKN biasanya. Maka kami harus mengembangkan sistem informasi berbeda khusus untuk COVID ini. Dan SDM-nya karena ini harus cepat ya, kami cepat. Padahal kasusnya juga banyak, itu sampai puluhan bahkan ribuan. Nah, untuk itu kami ya harus mengeluarkan resources ya. Contohnya kami hitung-hitung sekitar 170 miliar. Nah, kalau uang tambahan untuk ngurusi COVID ini minta ke Kemkes, waduh sulit juga. Minta ke Kementerian Keuangan apalagi masih ditanya macam-macam ya. Lalu kita potongi, Pak, masing-masing direktorat itu. Nah, kami akhirnya berhasil untuk memverifikasi secara cepat tadi untuk segera dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan begitu. Ya, baik, luar biasa ini karena waktu saya pindah ke pertanyaan lain, Prof. Nah, ada satu isu yang sempat ramai ya, itu mengenai kebocoran data. Jadi BPJS ini dianggap mengelola data tidak aman lah gitu. Nah, itu seperti apa itu, Prof, yang betul? Iya, memang tentu namanya istilahnya hacker ya, itu kan ada asosiasinya sendiri dan orang yang masuk di situ itu memang punya persyaratan, tidak semua orang bisa menjadi hacker dan menjadi peserta di Red Forum itu. Nah, intinya adalah bahwa kami tentu berusaha menjaga semaksimal mungkin dan sebaik mungkin keamanan data peserta dan program JKN KIS itu, baik kerjasama dengan katakanlah Kementerian Kominfo, Kementerian Informasi, ya, demikian juga dengan katakanlah BSSN, ya, dan juga lembaga-lembaga atau pihak profesional untuk memastikan keamanan aset data dan perlindungan data tadi, Pak. Nah, kemudian tidak mengganggu pelayanan. Dan kemudian tentu kami ini mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO, Pak. Yang ISO 27001 ya. Itu memang khusus dan kami tersertifikasi khusus untuk itu. Dan kami kembangkan namanya Control Objective for Information Technologies atau yang disebut dengan COBIT ya. Itu yang dioperasikan ya, Security Operation Center, kita kembangkan juga SOC yang bekerja 24 jam selama 7 hari. Jadi terus-menerus seperti itu, Pak. Ya tentu masih membuka kemungkinan namanya hacker ya, tetapi kami jaga seoptimal mungkin keamanan dan perlindungan data. Ya, jadi kira-kira ke depan diharapkan tidak terjadi lagi gitu ya, Prof ya? Nah, yang kemarin itu kan masih menjadi pertanyaan, Pak, terjadi apa tidak terjadi? Ya, jadi kalau tidak bisa juga diasumsikan terjadi gitu. Tapi yang jelas ya, karena kami mengecek itu, Pak, untuk digital forensiknya, dan kami itu meskipun prosesnya ya masih terus ya berlangsung, dan kami kan waktu itu di kepolisian ya kita istilahnya menyerahkan kepada kepolisian.
Baik, Prof. Sekarang sedikit kembali ke UGM. Ini kan Siap. Nah, ini menarik. Ya. jaringan UGM ini kan luar biasa sekarang, berada di mana-mana, baik di pusat sampai ke daerah. Saya ketemu bupati-bupati itu juga banyak yang dari UGM. Nah, ini seperti apa di dalam membantu atau memfasilitasi di dalam bekerja mengabdi untuk kepentingan negara ini. Ini satu nilai kerakyatan ya, dan katakanlah nilai-nilai Pancasila ya, dan kemudian juga kita bisa menghargai perbedaan ya, dan kemudian semangat membantu yang kecil ya, atau rakyat ya, karena kerakyatan ini satu nilai yang bagus dari UGM, Pak, untuk kita kembangkan dan mengabdi untuk negara dan bangsa. Dan kami ini barusan saja tadi di Pak Gita itu menyampaikan, wah ini sekarang eranya UGM ya gitu katanya. Lah, ya tentu UGM memiliki peran yang luar biasa gitu ya. Nah, tetapi tentu ya harus juga dilengkapi dengan nilai-nilai yang kita harus kembangkan itu ya. Ini sebagai contoh di BPJS itu kami kembangkan 4 nilai, Pak. Pertama ada nilai integritas, ya. Kedua itu kolaboratif, artinya harus kerjasama itu dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, ya. Ya, yang ketiga itu bagaimana menjaga mutu atau kualitas ya, dan center of excellence, ya, pelayanan prima. Yang keempat itu inovatif. Jadi harus selalu melakukan sebuah inovasi, dan itu di UGM diajarkan itu bagaimana inovasi ya, termasuk Jinus ya. Waktu itu kami sebagai ketua riset konsorsium riset COVID termasuk bagaimana mendorong memfasilitasi yang inovasi seperti Jinus. Nah, dengan seperti itu maka jaringan UGM yang sangat luas, Pak. Kami kalau ke daerah kemana itu ada mesti teman-teman, Pak, ini Kagama mau ketemu. Saya bukan pengurus Kagama, bukan, Pak, tapi mereka senang gitu dan punya jaringan, dan kemudian ya bisa bekerja bersama-sama. Ini sangat bagus dan sangat menarik untuk bisa membantu masyarakat dan tentunya bangsa dan negara. Baik, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita perbincangkan, tetapi sayang karena waktu. Tapi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Berbagai informasi yang mencerahkan menurut saya. Jadi terutama untuk masyarakat, untuk peserta 226 juta peserta BPJS ini luar biasa. Kalau penanganannya tidak baik, waduh, respon publiknya. Pak, satu saja bahwa kita sekarang dipercaya oleh ISA itu International Social Security, yang anggotanya 160 negara. Kita diminta sebagai ketua untuk di bidang jaminan kesehatannya, Pak. Dan ya itu yang sering akhirnya kita sekarang diundang di beberapa negara gitu, termasuk yang barusan India, Malaysia dan lain sebagainya, untuk membawa nilai di UGM, yaitu locally rooted, globally respected. Ya, itu kami bawa seperti itu. Iya. Jadi masih sempat mengajar di Gajah Mada, Bro? Oh iya, kami sering diminta untuk ngajar sampai sekarang. Tapi itu hanya ini saja, istilahnya tidak setiap hari atau setiap saat gitu, tidak, tapi sesekali itu undang. Baik, terima kasih sekali Profesor Ali Gufron Mukti. Terima kasih, Pak Bambang. Selamat berjuang, sukses terus. Sama-sama, saling doa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak Bambang.